Man kam krina orang tua kami kategorial Saitun, jumpakah kita bas kesempatan enda ibas kita ngelakokan peanta bagi biasana. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta, mari si pindo lebih gegeh penampat man Tuhan arah pertotonta. Si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, arkiteken penemani pengkawali ras pemasu-masundu kegeluhan kami, maka sehibas paksa endape kami lit bas mejuah-juah. Sehka paksana kami ngorati kebenaran firmandu arah PA kami secara virtual ibas paksa enda kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari kami guna ngangkai kebenaran firmandu si pepan kenca kubas pusuh kami dengan si pengasuh kami guna ndalani wadi-wadi geluh kami arpalaskan kebenaran firmandu. Kam sinampati, kam singajari, kam singurapi kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nuriken nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, mankrina kami simuat bagini bas PA enda, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Orang tua kami sini kelengi kami kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan sindekah eme bagin si arah pudina padan sindekah kitab Maleaki ya, Maleaki pasal 4 ayat sada sehubas ayat 5 ya, Maleaki pasal 4 ayat sada sehku ayat 5 ogeken kami kata dibata man banta ibas bahasa Indonesia nina kata dibata bagenda. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Mejuah-juah man kam krina orang tua kami kategorial Saitun, toto ras pengarapan kami mejuah-juah ras sehat-sehat kita kerina
khususnya ibas masa-masa pandemi COVID enda, si gejap uga kuasa ras keleng ati Tuhan tetap nemani kegeluhenta. Amin nagia kita bagi istilah si Gundari, stay at home, tetap tinggal di rumah, work from home, redahin bas rumah nari, malah untuk anak-anak ta studi from home. Jadi anak-anak ta pe relajar rumah nari. La mengurangi keriahan ta, la mengurangi sukacita ta, ibas kita tetap renalem ras pengarapan man Tuhan. Orang tua kami adi si perdiateken konteks nas peanta ibas minggu enda, maka judul perikop ikatakan hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan hari Tuhan? Baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, tema tentang hari Tuhan itu sungguh-sungguh merupakan satu tema yang penting. Yang pertama, hari Tuhan itu menyangkut hari ini, menyangkut saat ini. Artinya hari Tuhan itu hari yang kita jalani sekarang. Yang kedua, hari Tuhan itu menyangkut eskatologi, parousia, hari kiamat, akhir daripada zaman. Jadi kedua hal ini termasuk di dalamnya menjadi tema yang penting membahas hari Tuhan. Hari Tuhan sebenarnya di perjanjian lama lebih banyak mengacu kepada hari di mana Tuhan bertindak langsung atas firman-Nya yang sudah Dia sampaikan, terutama kepada mereka yang hidup di dalam penyembahan berhala, hidup di dalam dosa, berlaku jahat dan seterusnya. Maka hari Tuhan itu ialah hari di mana Tuhan menghukum orang-orang yang jahat, menghukum orang-orang berdosa. Ya, misalnya kalau kita lihat sejarah Israel, misalnya dalam zaman raja-raja yang selalu diingatkan oleh nabi-nabi untuk bertobat, maka hari Tuhan itu ialah hari di mana hukuman yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi itu digenapkan. Artinya Tuhan secara langsung melakukan, bertindak berdasarkan firman yang sudah Dia sampaikan. Jadi hari Tuhan itu bisa juga dikatakan hari penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka yang hidup fasik dan jahat. Nah, itu dia hari Tuhan menyangkut kekinian. Tapi kalau hari Tuhan menyangkut keakanan, menyangkut yang namanya akhir zaman, nah ini menyangkut tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi hari Tuhan itu berbicara tentang saat ini dan juga berbicara tentang yang akan datang. Tapi di nas PA kita, hari Tuhan itu juga berbicara tentang hari kedatangan Kristus. Nah, jadi kedatangan Kristus yang pertama itu juga termasuk ialah hari Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi. Di mana di ayat 5 tadi dikatakan oleh Maleaki sendiri telah menubuatkan hari Tuhan itu, yaitu hari kedatangan Kristus yang pertama. Ini yang dia katakan di ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Wah, ini luar biasa. Enda firman yang sangat hebat. Di mana Maleaki sendiri telah menubuatkan tentang kedatangan hari Tuhan, hari kedatangan Kristus yang pertama, dan yang menjadi pelopor yang akan mempersiapkan jalan kedatangannya itu ialah Nabi Elia. Ya, Nabi Elia. Nah, kalau kita baca
di Perjanjian Baru bahwa yang dimaksud dengan Elia itu, dan itu disampaikan oleh Yesus sendiri, ialah Yohanes Pembaptis. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu juga penggenapan akan hari Tuhan yang besar dan dahsyat, di mana kedatangan Yesus didahului oleh kedatangan seorang Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu ialah Elia yang dimaksudkan oleh Nabi Maleaki. Hal ini bisa kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 18, di mana di sana diceritakan ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau sesungguhnya? Apakah engkau Mesias yang ditunggu-tunggu, atau masih ada Mesias yang lain yang akan kami tunggu?" Dan Yesus memberi jawab kepada murid-murid Yohanes itu. Dia katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang dirasuki oleh setan dibebaskan. Artinya bahwa di dalam dia hari Tuhan itu telah datang. Dan kemudian Yesus mengatakan selanjutnya bahwa benar apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa sebelum kedatangan hari Tuhan itu akan diutus Nabi Elia. Dan siapakah dia? Yesus mengatakan sebenarnya Yohanes Pembaptis itu. Jadi Yohanes Pembaptis itulah yang dimaksudkan di dalam Maleaki pasal 4 ayat 5. Nah, yang menjadi pertanyaan, tadi dikatakan bahwa hari itu besar dan dahsyat. Hari itu besar dan dahsyat. Mengapa besar? Luar biasa. Karena Allah turun menjadi manusia, itu besar dan dahsyat. Allah yang di singgasananya menjadi manusia, itu perbuatan yang besar dan dahsyat. Kalau kita baca bagaimana pengakuan Israel misalnya tentang kedahsyatan Allah itu, kalau Israel itu ada yang sering mereka nyanyikan sebagai imannya, tidak ada Allah seperti engkau, Allah yang pergi berperang dengan umatmu. Wah, tidak ada yang seperti itu. Seperti itulah Allah dahsyat dan besar. Kemudian kalau kita melihat di Alkitab, mengapa dikatakan kedatangan Yesus itu dahsyat dan besar? Ya. Yang pertama, Yesus sendiri berkata, nah ini mungkin jarang kita bahas, tapi sebenarnya penting kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus. Di mana dia katakan dalam Matius 10 ayat 34. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang membawa pemisahan." Apa maksudnya? Kan hebat ini kan. Kedatangan Yesus, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang, membawa pemisahan. Kan dahsyat ini. Dan hari ini kita melihat bahwa kedatangan Yesus membawa pemisahan. Hari-hari ini ada YouTube, ya, bagaimana Fitri, seorang Aceh yang menganut agama Kristen, karena dia berkali-kali datang ke gereja, kemudian dia ditangkap oleh Tuhan dan dia menjadi Kristen. Apakah keluarganya senang dengan agama barunya, dengan iman barunya, dengan Tuhan barunya? Justru karena dia memilih Yesus, terjadi pemisahan di dalam hidupnya. Dia dikucilkan oleh keluarganya. Mengungkap dulu, terjadi pemisahan dan terjadi blok antara dia yang memilih Yesus dan yang menolak Yesus. Jadi Yesus katakan, jangan kamu sangka aku membawa damai, tapi justru membawa pemisahan. Hari-hari ini pun seperti itu. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sering kita menjadi musuh dari mereka yang tidak mengakui ketuhanan Yesus kita itu. Ya, jadi ini kan dahsyat. Kemudian ada lagi firman-Nya, hebat nggak firman Yesus? Ini pun barangkali sering kita dengarkan tapi kurang kita hayati. Di mana di dalam Matius 10 ayat 37 itu kan dahsyat. Yesus mengatakan,
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini kan dahsyat, bahwa Yesus harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tidak ada yang boleh melebihi cinta kita, kasih kita kepada Yesus. Makanya ini dengan sederhana, bagaimana ini? Karena kita tahu juga Yesus tidak pernah menyuruh kita membenci Bapa kita. Yesus tidak pernah menyuruh kita membenci ibu kita. Jadi bagaimana maksudnya? Bahwa orang yang mengasihi bapa atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan melebihi aku, dia tidak layak bagiku. Sederhana, saya sering mengatakan begini, jangan pernah siapapun, termasuk ayah dan ibu kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, yang membuat kita gagal atau tidak melakukan firman Tuhan. Nah itu. Jadi kita memilih lebih taat melakukan firman Tuhan ketimbang kita taat kepada pasangan kita, orang tua kita, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, di sini dia letaknya. Jadi kan bisa saja misalnya kita mau mengasihi orang yang membenci kita. Bisa saja pasangan kita, ngapain berbuat baik? Terhadap dia yang jahat. Kita pilih taat kepada Tuhan. Walaupun orang jahat, sekalipun pasangan kita tidak setuju kita berbuat baik, kita katakan, aku mengasihi Tuhan dan aku tetap berbuat baik kepada mereka yang jahat. Nah, di sanalah dia letak daripada mengasihi Tuhan harus melampaui orang-orang dekat dengan kita. Karena ternyata orang-orang dekat dengan kita bisa saja bahwa mereka menghambat kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita lihat lagi mengapa kedatangan Yesus yang pertama itu besar dan dahsyat. Kalau dalam Yohanes 3:18 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi luar biasa, dahsyat. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, hari ini pun mereka berada di bawah hukuman. Dan kita yang percaya hari ini berada di bawah kasih karunia. Jadi dahsyat. Kedatangan Yesus yang pertama itu luar biasa. Jadi ini yang dikatakan oleh Maleaki di sini, bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu akan didahului Nabi Elia dan hari Tuhan itu besar dan dahsyat. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan di akhir zaman ini juga yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki ini, bahwa kedatangan Tuhan di akhir zaman itu juga pasti. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan datang pada akhir zaman? Di sini tadi dikatakan bahwa orang-orang gegabah, orang-orang fasik, maka kedatangan Tuhan itu seperti perapian yang membakar jerami sampai habis. Jadi hari Tuhan tentang akhir zaman itu bagi orang-orang gegabah, bagi orang-orang fasik, maka kedatangannya itu seperti api yang membakar, seperti perapian yang menghanguskan. Dan tadi di sini dikatakan oleh Maleaki bagaimana dahsyatnya hari Tuhan itu, maka sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi ini berbicara tentang neraka. Jadi ternyata hari Tuhan itu bagi orang fasik, bagi orang jahat, bagi orang gegabah sangat mengerikan. Ya, mengapa? Karena hari Tuhan itu membakar. Ini yang sering di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus mengatakan akan dibuang ke perapian yang menyala, dan nyalanya itu akan membuat retak gigi terjadi di sana, akan membuat kesakitan yang terus-menerus di sana. Dan ini ya dan amin, pasti. Tapi kapan hari Tuhan itu yang berbicara tentang akhir zaman itu Yesus sendiri mengatakan hanya Bapa yang tahu. Tapi kalau begitu datang hari Tuhan itu, inilah yang akan terjadi, bahwa orang-orang fasik, orang-orang gegabah akan habis terbakar seperti api memakan jerami.
Nah, bagaimana hari Tuhan terhadap kita yang percaya? Bagaimana hari Tuhan terhadap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Hari Tuhan itu adalah hari penyelamatan. Hari Tuhan itu adalah hari kebaikan bagi kita. Maka pernah naik ngeluh dengar almarhum pendeta emeritus Job Ginting Jawa, rehnina hari kiamat, hari Tuhan hari kiamat, kiamat man silatek. Tapi hari kiamat man sitek waris selamat. Wah, endah mia. Jadi man silatek nge hari kiamat. Ibas reh Tuhan bas akhir zaman kerehen Kristus kedua kali kan kerehena kiamat man silatek, hari selamat man sitek. Ini luar biasa. Oleh karenanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang takut kepada Tuhan, bagi orang yang menjalani kehidupannya menurut firman Tuhan. Di sini tadi dikatakan menurut Taurat yang diberikan oleh Musa, dan di mana di dalam Taurat Musa itu ada undang-undang, ada ketetapan-ketetapan, ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Dan orang-orang hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan itu, maka hari Tuhan itu seperti tema kita, seperti surya pagi. Kuasa Allah seperti surya pagi. Kuasa dibata bagi matahari pagi-pagi. Dan di sini disampaikan kepada kita bahwa hari Tuhan itu hari di mana Tuhan menyatakan kebenarannya kepada kita. Hari di mana kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari Tuhan itu bagi kita hari di mana kebenaran itu menjadi nyata. Yang kedua tadi dikatakan hari Tuhan itu bagi kita yang takut akan Dia, bagi kita yang hidup menurut firman-Nya, baik di kekinian ini maupun yang akan datang, maka hari Tuhan itu bagi kita adalah hari kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan batin kita, kesembuhan hati kita, kesembuhan jiwa kita. Makanya orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan itu di dalam hidupnya, orang-orang yang menyambut kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya, maka ia akan mengalami kesembuhan. Ya, jadi terimalah firman Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita akan sembuh. Sebab hari-hari ini menurut penelitian medis, menurut orang-orang yang bergerak di bidang sains, termasuk orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, jelas dia mengatakan bahwa hari-hari ini banyak orang sakit sebenarnya karena hatinya dipenuhi kebencian, karena hatinya dipenuhi kemarahan, karena hatinya dipenuhi iri dan dendam. Tapi orang yang hatinya menerima Tuhan, kan firman Tuhan selalu bersyukurlah setiap hari, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau kita terima itu dalam hidup kita, saya percaya bahwa kesembuhan daripada Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Karena betapa sering, karena pikiran kita yang tidak positif, karena kita mau hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang kurang baik, sering hal itu membuat kita sakit. Dan ini sering kita dengar kan, bagaimana yang dituliskan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan, menerima firman-Nya di dalam hidup kita, melakukannya, maka akan terjadi kesembuhan di dalam hidup kita, terutama kesembuhan daripada hati batin kita. Kemudian yang ketiga, hari Tuhan itu bagi kita adalah hari yang membawa sukacita. Tadi dikatakannya seperti lembu yang lepas dari kandangnya. Jadi hari Tuhan yang membantah hari sukacita, berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang keempat, hari Tuhan itu di mana kita mengalahkan musuh-musuh kita. Tadi dikatakan di situ musuh-musuh itu seperti abu, kemudian kita menginjak-injak mereka. Jadi mereka yang hidup melawan Tuhan, pada saat datangnya Tuhan, pada saat hari Tuhan itu, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, enda mikatakan dai hari Tuhan manbanta situ, manbanta singgeluh rikutkan firman Tuhan.
Temanta ninandai kuasa di bata ersinalsal bagi matahari pagi-pagi. Kuasa Allah seperti fajar pagi hari. Uga kita banci nyidah rasa ngejapkan maka kuasa di batae tuh nyata. Jadi bukan berbicara tentang sesuatu yang tidak real, ya. Adi Nina pernah kami PJJ ras almarhum pendeta emeritus Selamat Barus. Wah, saya sangat tertarik apa yang kemarin disampaikan oleh pendeta itu. Bagaimana keimanan orang Israel itu tentang keberadaan Allah. Orang Israel percaya di zaman perjanjian lama memang Allah itu bersemayam di sorga. Tapi sekalipun dia bersemayam di sorga, dia berkuasa di atas bumi. Ini yang membuat mereka memiliki keyakinan bahwa Allah dapat dengan kuasanya campur tangan atas kehidupan mereka. Benar bahwa di bata ringan di surga, tapi ia kuasa idoni enda. Jadi enda menjadi pertanyaan penting bagi kita. Bagaimana melihat kuasa di bata bagi matahari pagi-pagi, ya. Dan dulu matahari pagi-pagi membuat ada terasa hangat, membuat ada cahaya terang. Kemudian kita tahu juga matahari memberi kehidupan, matahari memberi sukacita, ya. Di sini bas padang belantara misalnya, begitu matahari terbit bunga-bunga pun mekar, artinya lambang sukacita. Jadi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa merasakan bahwa sungguh-sungguh kuasa Allah itu kita alami di dalam diri kita. Nah, untuk mengalami kuasa Tuhan, tadi salah satu yang penting bagi kita menerima kuasa Allah itu seperti surya kebenaran, seperti surya yang menyembuhkan, membawa sukacita, yaitu ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup menjalani kehidupan kita berdasarkan Taurat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Karena di sanalah kita akan melihat, kita akan mengalami bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh benar. Kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Di mana boleh kita lihat? Nah, saya angkat beberapa contoh supaya kita melihat bahwa kuasa Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Jadi bukan berbicara tentang sesuatu yang tidak real, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang real dan bisa kita lihat, bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi ketika kita lihat, ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya sering kita dengar dan sering kita angkat sebagai ayat emas, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang menjadi pertanyaan, lihatlah orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Mereka yang mendahulukan apa yang Tuhan kenan di dalam hidupnya. Benarkah firman ini berkuasa dan apa yang dikatakan oleh firman ini digenapi di dalam hidupnya? Saya percaya, ya. Karena ya berarti kita melihat bahwa kuasa Allah itu nyata di dalam diri orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, misalnya kita lihat lagi bahwa orang yang memberi itu tidak akan kekurangan. Orang yang mau menolong orang lain tidak akan kekurangan. Kita lihat di tengah-tengah gereja kita, bagaimana dengan orang-orang yang selalu dengan murah hati mengambil bagian, memberi persembahan, mengambil bagian, membantu orang-orang yang susah. Apakah firman itu benar? Kalau benar, berarti kita melihat kuasa Allah itu nyata di dalam hidup orang itu. Kan itu membawa sukacita, membawa kegembiraan. Mengapa membawa kegembiraan? Karena ternyata firman itu ya dan amin. Kuasa Allah itu nyata di dalam kita melakukan firman Tuhan. Mungkin contoh yang lain yang lebih hebat lagi. Kalau kita membaca di Matius 23 ayat 12, di sana dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita lihat saja dalam kehidupan ini,
Benarkah orang yang meninggikan diri direndahkan oleh Tuhan? Dan benarkah orang yang merendahkan diri ditinggikan oleh Tuhan? Saya percaya orang tua kami Zaitun sudah banyak melihat orang yang sombong itu, orang yang angkuh itu, orang yang tinggi hati itu, rata-rata kita melihat direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu diangkat oleh Tuhan. Berarti Tuhan berkuasa. Nyata kuasa Tuhan itu di dalam firman-Nya. Nyata kuasa Tuhan itu kita melihat di dalam diri orang-orang lain juga. Ya, mungkin salah satu contoh yang mungkin dulu kita pernah lihat ya, mungkin orang tua kami yang perempuan tidak terlalu ngeh. Tapi kalau laki-laki harusnya kita ingat bagaimana Evander Holyfield ketika bertarung melawan Mike Tyson. Wah, itu luar biasa dulu. Siapapun yang bertanding melawan Mike Tyson jarang-jarang mentalnya tahan menghadapinya. Jadi sebelum bertanding sebenarnya sudah kalah. Kenapa sudah kalah? Mendengar nama Mike Tyson itu saja orang sudah gugup. Makanya kita lihat kadang-kadang nggak ada 1 menit pun KO, nggak ada 50 detik pun KO. Tapi Evander Holyfield datang dengan kuasa Tuhan. Apa yang dia tulis di dalam celananya waktu itu? Dia tulis di sana Filipi 4 ayat 13. Wah, ini luar biasa. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau istilah aku itu mungkin yang di pikiran Holyfield, apa yang mau dia katakan dalam segala perkara, segala pukulan Mike Tyson, begitulah kira-kira itu, dapat kutanggung karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Makanya dia sanggup menghadapi pukulan-pukulan Mike Tyson itu sampai dia membuat kalah Mike Tyson itu. Itu luar biasa. Nyata kan? Saya pikir waktu itu ya sangat luar biasa sekali. Bahwa benar ketika dia mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Ya, jadi luar biasa. Ini. Ya. Kemudian apalagi yang kita lihat? Nah, Lukas 12 ayat 15, di mana dikatakan oleh Yesus sendiri, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kita tahu kan hari ini masa-masa pandemi COVID, bagaimanapun kayanya kita, ya kan kita lihat itu di YouTube, di berita-berita medsos, bagaimana seorang kaya yang ada di Amerika itu mati juga. Ya. Dan apa yang terjadi? Harta kekayaannya nggak bisa menjaga nyawanya. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga nyawa kita. Jadi kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bukan hanya dalam diri kita, tapi juga dalam diri orang lain nyata. Karena itu berjalanlah di dalam firman Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan datang membuat kebenaran itu nyata. Membuat firman-Nya itu nyata di dalam hidup kita. Membawa kesembuhan, membawa sukacita, manbanta krina. Maka kita banci memuliakan nama Tuhan bas kegeluhunta. Nah, si terakhir ate kami nakkan sa manbanta krina. Benar bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi sekali lagi bahwa kuasanya nyata dalam hidup orang-orang percaya. Kuasanya nyata memberikan kebenaran, membawa sukacita bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Makanya bagi Rusul dikatakan angin. Anginnya lasidah. Tapi kita tahu bahwa angin ada di sana. Karena efek, karena pekerjaan daripada angin itu bisa kita lihat. Kalau misalnya ada daunan, bergoyang daun-daun itu. Kalau misalnya kita ada di terik panas matahari, karena embusan angin itu kita merasakan sejuk. Jadi kita bisa merasakan. Demikian juga kuasa Tuhan. Ketika kita hidup di dalam ketetapannya, ketika kita hidup takut akan Dia, maka kita akan mengalami, merasakan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Menyatakan kebenaran, membawa kesembuhan, memberikan sukacita, dan percayalah orang-orang fasik tidak akan sanggup menghadapi kuasa Tuhan. Karena itu selalulah hidup di dalam Tuhan, supaya kita semakin banyak melihat dan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada minggu ini. Kiranya orang tua kami, Zaitun Sikelengi kami, mari tetap dalani wari-wari geluhta, ibas singenlah ati Tuhan,
sebab kasih firmankan Tuhan nyata. Di sanalah kuasa Tuhan itu. Di dalam kita melakukan firman Tuhan, di sana akan nyata kebenaran, di sana akan nyata kesembuhan, di sana akan nyata damai sejahtera dan sukacita. Amin. Sidungi pe anta, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan karena kami boleh melihat kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kekal adanya. Dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, nyata di tengah-tengah dunia ini, dan kuasa-Mu semakin nyata bagi setiap kami ketika kami percaya dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena firman-Mu di dalamnya ada kuasa Tuhan, di dalamnya ada sukacita, kesembuhan, dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami dalam usianya yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan mereka dengan prima. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memenuhi, memelihara hati orang tua kami. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati anak-anak, menantu, dan juga kempu-kempu mereka, agar mereka boleh bersukacita menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup mereka dan segenap keluarganya. Saat ini kami berdoa buat saudara terkasih kami, Serayan Tuhan Pertua Bapak Gita Ginting yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati obat dan perawatan. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepadanya. Demikian juga Bapak Anta Sitepu pasca operasi tulang. Biarlah Tuhan memberkati proses pemulihan kesehatannya, agar semakin hari semakin sempurna kekuatan dan kesehatan orang tua kami pasca menjalani operasi tulang. Demikian juga kami berdoa buat beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan ataupun dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan atau berobat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, demikian juga Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, demikian juga Eli Brutarigan, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, demikian juga Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tigan Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, demikian juga Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, demikian juga Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, demikian juga Nande Sri Bangun, dan Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Biarlah obat, makanan, minuman, istirahat mereka Tuhan berkati, agar oleh berkat pertolongan Tuhan semakin hari mereka boleh merasakan kesehatannya semakin baik. Bapa dalam surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai dengan daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana sehingga mereka dapat memakai kuasa dan jabatan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Khususnya masa-masa pandemi ini, berkati saudara-saudara kami yang bekerja untuk menekan perkembangan terpaparnya orang-orang terkena dampak pandemi ini. Khususnya saudara-saudara kami yang bekerja di
bagian medis di rumah sakit. Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka dalam melakukan pelayanan terhadap saudara-saudara kami yang telah terpapar COVID-19. Biarlah melalui pelayanan pengobatan yang mereka lakukan, saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami, khususnya di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Bapa, agar oleh berkat-Mu segala yang kami perlukan disediakan dengan limpahnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagendam pe antabas warienda. Tuhan si masu-masu kita kerina, menjua-jua, salam, ras, salam sehat. Tuhan berkati.